Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi kali ini saya akan menjelaskan tentang membuat catatan jurnal. Apa sih yang dimaksud dengan catatan jurnal di sini? Adalah informasi pada bagian-bagian jurnal yang kita catat yang berkaitan langsung dengan tema topik penelitian kita. Jadi pada bagian mana saja dari jurnal yang sudah kita baca, silahkan cek lagi presentasi saya tentang membaca jurnal. Di sana ada bagian-bagian jurnal yang harus dibaca. Nah, pada bagian ini setelah Anda menandai jurnal atau memberikan tanda anotasi pada jurnal Anda, nanti di dalam mencatat jurnal ini kita pindah semuanya, baik yang kita tandai maupun tanda kita ke dalam jurnal log atau lebih ke catatan jurnal kita. Ini fungsinya adalah untuk mengorganisasi apa yang sudah kita baca menjadi satu organisasi yang menjadikan kita lebih mudah untuk mencarinya lagi. Kita tidak lagi harus baca jurnal lagi bolak-balik, tapi kita mengorganisasikannya di dalam jurnal log. Baik, Anda mestinya sudah download terlebih dahulu template-nya. Silahkan pergi lagi ke Schoology dan download template-nya. Nah, di dalam proses ini nanti saya akan menggunakan software OneNote. Kenapa saya menggunakan ini? Karena ini adalah organisasi mencatat sebenarnya. Di dalamnya ada, bisa dilihat di sini. Kalau saya bicara tentang Solo, saya ingin membicarakan tentang Solo, saya ingin menuliskan tentang Solo, mungkin saya bisa menambahkan bagian per bagian dari buku. Jadi ini seperti buku, di dalamnya ada chapter-chapternya. Ini akan lebih mudah. Tetapi kalau Anda belum terbiasa dengan OneNote, silakan menggunakan Words-nya saja seperti template-nya. Oke, kita mulai. Karena autornya atau penulisnya saya tahu di sini adalah Luo, maka saya copy saja langsung dari sana. Nah, saya tempelkan di sini, maka namanya akan muncul di sini. Oke, kemudian langkah berikutnya yang saya lakukan adalah saya mengcopy tabel di dalam template itu, kemudian saya kopikan, saya copy, kemudian saya tempelkan pada bagian OneNote saya. Nah, hasilnya seperti ini, kemudian saya sesuaikan. Oke, setelah penyesuaian, saya mulai dengan mengisi identitas jurnal. Saya mulai dari penulisnya. Anda perhatikan baik-baik bahwa kadang-kadang sistem kita tidak sama. Pengkopian pada jurnal yang pakai catatan kaki itu kadang-kadang masih tertulis di sana. Jadi kita perlu segera untuk menghapusnya supaya tidak lupa nanti. Kalau lupa namanya jadi salah. Karena ada ketambahan A, B, C dan seterusnya, A1, 2, dan kalau 1, 2 mungkin kita bisa lihat. Oke, tahunnya adalah 2020, kemudian saya kopikan judul jurnalnya. Kemudian saya rapikan semacam ini. Ya, kemudian saya kopikan nama jurnalnya, singkatannya ada di bagian bawah ini, saya copy. Oke, kemudian saya tempel di sana. Oke, jangan lupa DOI-nya untuk dikopikan. Kemudian saya pergi ke introduction, latar belakang. Waktu saya membaca, saya sudah memberikan tanda di sini. Kemudian akan saya tulis. Oke, akan saya kopikan lagi di jurnal log saya.
Di dalam bagian introduction ini, kita tidak ditutup kemungkinannya hanya satu atau dua kalimat yang bisa dikopikan. Anda boleh memilih banyak kalimat yang ada di dalam introduction ini yang terutama berhubungan, kalau Anda merasa bahwa itu berhubungan dengan tema Anda, silakan di copy sebanyak yang Anda mau, maksimalkan supaya nanti kita tidak lagi baca lagi, ulang lagi jurnal ini yang kemungkinan kita lupa untuk menaruhnya di mana. Kalau kita sudah mengorganisasikannya, kita sudah tahu. Kemudian untuk metode, di penjelasan sebelumnya kita punya abstrak, di dalamnya biasanya ada metode. Metode-metode ini yang kita kopikan di metodenya seperti ini. Jadi seperti itu yang kita lakukan. Sekali lagi Anda cek lagi tentang membaca jurnal, menandainya. Kalau sudah membaca jurnal dan menandai Anda sudah tahu, Anda tinggal mengcopy pada bagian jurnal log semacam ini. Saya persingkat. Oke, setelah semua kolom kita isi, kita lihat bahwa ada bagian kolom kanan yang belum kita isi. Setelah identitas jurnal, baik, di dalam kalimat yang saya copy di dalam latar belakang, saya mencoba untuk memahami kemudian apa sih pentingnya bagi tema saya. Saya lihat bahwa di kalimat ini menyatakan pentingnya argumentasi. Gitu. Kenapa saya menuliskan ini penting bagi tema saya? Karena kemungkinan nanti saya akan menulis bahwa argumentasi itu penting, bla 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 dan seterusnya seperti itu, dan saya butuh dukungan jurnal. Nah, jurnal ini memberikan dukungannya, gitu. Maka saya tulis bahwa di jurnal ini ada pentingnya argumentasi. Kemudian kalimat yang kedua tentang argumentasi juga. Nah, ini adalah definisi argumentasi. Untuk selanjutnya, Anda silakan mengisi semuanya. Anda mengisi semuanya kolom kanan yang disesuaikan dengan yang di sebelah kiri sampai semua kolom terisi. Misalnya yang di catatan lainnya saya menuliskan bahwa ini juga penting, bahwa Solo digunakan untuk menilai argumentasi. Solo adalah salah satu taksonomi selain Bloom. Kemudian pada bagian bawah ini definisi level Solo yang saya pikir saya akan menggunakannya di dalam literatur review nanti sebagai dukungan siapa yang menjelaskan tentang definisi Solo. Ini adalah akhir dari kita mencatat jurnal, jadi sangat gampang. Yang bagian tersulitnya adalah bagian mana yang penting dan apa kaitannya dengan tema kita. Tetapi dengan latihan yang sangat tekun, nanti kita akan segera tahu bagian mana yang harus ditulis dan kita ungkapkan. Terima kasih, selamat bekerja. Ingat, untuk satu template nanti satu jurnal ya. Jadi kalau Anda punya 10 jurnal, nanti templatenya juga dikopikan, digandakan untuk setiap jurnalnya. Terima kasih, selamat bekerja.